Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi laporan orientasi P3K tahun 2026. Saya Aditya Pramadi SOS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon, akan memaparkan gagasan inovasi saya yang berjudul optimalisasi penerimaan retribusi daerah dengan pembayaran non-tunai QRIS melalui edukasi digital pada pedagang pasar sumber. Kondisi ideal. Dalam pengelolaan retribusi daerah yang ideal, terdapat 4 pilar utama yang harus terwujud. Pertama, transparan. Seluruh transaksi retribusi seharusnya tercatat secara digital dan dapat dipantau secara real-time oleh pimpinan kapan saja dan di mana saja. Kedua, efisien. Proses pembayaran berlangsung secara cepat dan akurat tanpa antrian panjang serta pengurangan biaya rekonsiliasi dan administrasi yang tidak perlu. Ketiga, akuntabel. Risiko kebocoran dan penyalahgunaan penerimaan daerah diminimalkan melalui sistem pembayaran dan terverifikasi secara digital. Keempat, optimal PAD. Penerimaan retribusi meningkat sehingga secara langsung mendukung pendapatan asli daerah atau PAD dan mendorong pembangunan Kabupaten Cirebon. Ketiga, hambatan lapangan. Hambatan lapangan terdapat 5 yang ditemukan. Pertama, hambatan dominasi transaksi tunai. Hingga saat ini pembayaran retribusi di pasar sumber masih dilakukan secara tunai. Kondisi ini rentan terhadap keterlambatan penyetoran dan kebocoran penerimaan daerah. Hambatan kedua, pencatatan manual. Proses pencatatan dan pelaporan masih dilakukan secara manual sehingga sangat rawan kesalahan administrasi dan menyulitkan proses audit. Ketiga, hambatan rendahnya literasi digital. Mayoritas pedagang pasar belum familiar dengan sistem pembayaran digital. Hal ini menyebabkan keterbatasan sosialisasi dan minimnya informasi yang mereka terima. Hambatan keempat, pengawasan yang terbatas. Monitoring transaksi di lapangan tidak berjalan optimal. Data yang ada tidak terintegrasi, sehingga sulit digunakan untuk evaluasi kebijakan secara komprehensif. Hambatan kelima, infrastruktur yang kurang memadai. Keterbatasan jaringan internet dan minimnya perangkat pendukung di area pasar menjadi hambatan nyata dalam adopsi teknologi pembayaran digital. Gagasan inovasi. Untuk menjawab berbagai hambatan tersebut, saya mengusulkan gagasan inovasi dengan judul lengkap optimalisasi penerimaan retribusi daerah melalui pembayaran non-tunai QRIS dengan edukasi digital pada pedagang pasar sumber. Gagasan ini dirancang dalam satu alur kerja yang sistematis terdiri dari 5 tahapan. Pertama, pemetaan objek retribusi. Kedua, penyediaan media QRIS. Ketiga, sosialisasi dan edukasi digital. Keempat, monitoring evaluasi. Kelima, laporan dan rekapitulasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas, efisien, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan retribusi daerah melalui digitalisasi transaksi dan mendukung peningkatan PAD Kabupaten Cirebon. Rencana aksi fase 1 persiapan. Kegiatan persiapan. Konsultasi dan paparan gagasan kepada mentor dan kepada kepala bidang untuk mendapatkan arahan dan persetujuan resmi. Kedua, pendataan dan pemetaan objek retribusi di pasar sumber. Ketiga, identifikasi alokasi dengan volume transaksi tinggi sebagai prioritas awal penerapan QRIS. Keempat, inventarisasi kebutuhan sarana prasarana meliputi edisi, jaringan internet, serta banner informasi. Kelima, koordinasi dengan Bank BJB selaku mitra penyedia layanan QRIS retribusi pasar. Keenam, penyusunan standar operasional prosedur untuk pembayaran retribusi non-tunai melalui QRIS. Rencana aksi kedua, sosialisasi dan edukasi. Sosialisasi dan edukasi dijadwalkan pada minggu pertama Juli tahun 2026. Ada 4 langkah utama fase ini. Langkah pertama adalah penyiapan media informasi. Kedua, edukasi tugas pemungut. Langkah ketiga, sosialisasi pada pedagang. Langkah keempat,
penyebaran informasi digital. Rencana ASI fase 3 implementasi dan monitoring. Fase ketiga implementasi dan monitoring dilaksanakan pada minggu ketiga dan minggu keempat, dilanjutkan dengan minggu pertama Agustus. Pada fase ini adalah monitoring dan evaluasi yang mencakup pemantauan transaksi QRIS setiap hari, perbandingan data transaksi digital versus tunai, diidentifikasi kendala teknis seperti gangguan sinyal atau perangkat edisi. Kedua, pelaporan hasil yang meliputi kompilasi data transaksi harian dan mingguan, rekapitulasi nilai, penerimaan retribusi digital, analisis perbandingan sebelum dan sesudah transparansi QRIS. Nilai ASN yang diterapkan pada fase ini adalah loyal dalam mendukung kebijakan digitalisasi, transaksi pemerintah akuntabel, dan seluruh laporan didasarkan pada data yang valid. Indikator keberhasilan. Keberhasilan program ini diukur melalui 6 indikator utama. 1. Jumlah pengguna QRIS yang meningkat. 2. Persentase transaksi non-tunai yang naik secara signifikan dari waktu ke waktu. 3. Realisasi PAD yang lebih optimal karena penerimaan retribusi tercatat secara akurat dan lengkap. Keempat, akurasi pencatatan yang meningkat ditandai dengan berkurangnya kesalahan administrasi dan kebocoran penerimaan. 5. Ketersediaan data secara real-time pada penerimaan dapat diakses kapan saja oleh pimpinan. 6. Kepuasan pedagang yang tinggi. Dampak yang diharapkan. Jika program ini berjalan dengan baik, setidaknya 4 dampak positif akan dirasakan secara nyata. Pertama, peningkatan PAD. Kedua, tata kelola bersih. Ketiga, ekosistem digital. Keempat, pelayanan prima. Rekomendasi. Untuk keberlanjutan program ini, saya mengajukan rekomendasi kepada 3 pihak. Pertama, kepada pihak instansi dan pimpinan agar menyediakan anggaran pemeliharaan perangkat edisi dan infrastruktur jaringan internet yang lebih stabil di area pasar sumber dan memperluas penerapan QRIS ke seluruh pasar rakyat Kabupaten Cirebon secara bertahap. Kedua, kepada pegawai dan tim lapangan agar berkomitmen menjalankan SOP pemungutan dan pelaporan retribusi non-tunai secara konsisten. 3. Untuk pengembangan lanjutan agar dikembangkan dashboard real-time monitoring transaksi QRIS yang terintegrasi. Dilakukan evaluasi secara berkala dengan publikasi capaian kepada publik serta diusulkan berupa regulasi peraturan bupati yang mewajibkan pembayaran retribusi pasar melalui non-tunai. Demikian pemaparan gagasan inovasi saya dalam rangka orientasi P3K tahun 2026 dengan semangat berakhlak, berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Saya berharap gagasan ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi modernisasi tata kelola retribusi daerah dan peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Cirebon. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.